Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah Tanyun menghadapi 4 kali kesengsaraan surgawi berturut-turut, kekuatan spiritual Tanyun sekarang tersisa 80%. Tanyun perlu menggunakan kekuatan spiritualnya secara wajar supaya bisa melewati semua kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, kesengsaraan surgawi kelima mengandung kekuatan penghancur yang lebih dahsyat. Kesengsaraan surgawi kali ini seperti pusaran angin setinggi 10.000 kaki. Tanyun sekali lagi mengeluarkan api Esongmeng. Lalu api Esongmeng dibentuk menjadi perisai. Tanyun juga menggunakan 40% kekuatan spiritual untuk menyelimuti dirinya. Kesengsaraan surgawi kelima yang berbentuk pusaran angin segera turun menuju Tanyun dan menabrak perisai es api Hongmeng. Dalam serangan yang begitu hebat, perisai api Esongmeng hancur seketika. Setelah menghancurkan perisai api Esongmeng, kesengsaraan surgawi kelima menabrak kekuatan spiritual yang menyelimuti tubuh Tanyun. Dengan suara ledakan yang menggelegar, kesengsaraan surgawi kelima dan kekuatan spiritual yang menyelimuti Tanyun sama-sama menjadi hilang. Tanyun mengeluarkan darah dari mulutnya. Tanyun merasakan organ dalamnya bergeser. Kemudian, dia menutup matanya secara perlahan. Ketika Tanyun membuka matanya, wajahnya dipenuhi dengan ketegasan. Lalu dia melintasi langit dan berdiri tegak. Jika seseorang melihat Tanyun terbang di langit saat ini, orang itu pasti akan mengira bahwa Tanyun gila. Semua orang tahu bahwa ketika ingin memasuki alam jiwa suci dan menghadapi kesengsaraan surgawi, ada 3 metode atau pilihan. Yang pertama adalah sujud ke surga dan menggunakan pertahanan untuk melewati kesengsaraan surgawi, sehingga kekuatan kesengsaraan surgawi berkurang menjadi 80%. Yang kedua adalah berdiri, sehingga kekuatan kesengsaraan surgawi hanya 90%. Yang ketiga seperti Tanyun yang melintasi langit dan berdiri tegak. Itu seperti menantang kesengsaraan surgawi secara terang-terangan. Kita harus tahu bahwa melewati kesengsaraan surgawi itu berkaitan dengan hidup dan mati. Jadi hampir semua orang di alam jiwa ilahi tingkat sempurna dan ingin menjadi alam jiwa suci tingkat pertama. Mereka melewati kesengsaraan surgawi dengan cara pertama, yaitu bersujud. Dalam hati Tanyun, dia hanya bersujud kepada orang tuanya saja. Adapun Tanyun yang melintasi langit, itu karena dia baru saja melampiaskan kebenciannya kepada para dewa. Tanyun berkata, kesengsaraan surgawi keenam, ayo datanglah. Saat Tanyun meraung, kesengsaraan surgawi sepertinya benar-benar marah. Pedang guntur setinggi 3.000 kaki muncul. Tanyun berkata, perisai 5 atribut. Tanyun menggunakan 10% kekuatan spiritualnya dan menggunakan kekuatan 5 atribut. Tiba-tiba, kekuatan spiritual beratribut emas, kayu, air, api, dan tanah keluar dari tubuh Tanyun. Kekuatan spiritual 5 atribut itu bergabung menjadi satu dan berubah menjadi perisai 5 atribut yang setebal 30 kaki. Di tengah suara keras, pedang guntur setinggi 3.000 kaki menghantam perisai 5 atribut. Perisai 5 atribut terkoyak dan pedang guntur penuh dengan retakan. Pedang guntur menusuk dada Tanyun dan menghilang. Tanyun menyemprotkan 3 suap darah berturut-turut. Kesengsaraan surgawi ketujuh tiba-tiba muncul. Kesengsaraan surgawi itu berbentuk seperti tombak dan melesat menuju Tanyun. Tidak lama kemudian, kesengsaraan surgawi ke-8 juga muncul. Kesengsaraan surgawi ke-8 juga berbentuk tombak dan melesat ke arah Tanyun. Tanyun berkata, alam Hongmeng. Tanyun berteriak dengan keras. Tiba-tiba, kekuatan spiritual beratribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya keluar dari tubuhnya.
11 kekuatan atribut yang berwarna-warni bergabung dan menjadi bola berdiameter 300 kaki yang menyelimuti seluruh tubuh Tan Yun. Bola itu merupakan alam Hongmeng yang juga merupakan teknik pertahanan terkuat untuk melawan kesengsaraan surgawi. Disertai suara yang sangat keras, kesengsaraan surgawi ke-7 dan ke-8 yang berbentuk tombak menghantam alam Hongmeng. Tan Yun memuntahkan darah begitu banyak. Langit bergetar hebat. Dua tombak itu membuat alam Hongmeng penuh dengan retakan. Wajah Tan Yun tampak pucat. Dia mengangkat kepalanya. Lalu dia berkata sambil tertawa, "Masih ada kesengsaraan surgawi terakhir. Aku tidak takut." 9 guntur misterius sepanjang 3.000 kaki yang berbentuk seperti naga muncul. Tiba-tiba 9 naga itu menukik ke bawah dan menyerang alam Hongmeng. Ketika naga pertama menghantam alam Hongmeng, naga itu langsung hancur berkeping-keping. Setelah itu, 7 naga menyerang alam Hongmeng secara bersamaan dan mereka hancur berkeping-keping. Sekarang tersisa naga terakhir dan situasi Tan Yun saat ini tampak genting. Setelah Tan Yun berteriak dengan keras, dia mengeluarkan 20% sisa kekuatan spiritual dari tubuhnya. Kekuatan spiritual itu membentuk pelindung di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, Tan Yun mengeluarkan api es Hongmeng dan menghantam naga ke-9. Api es Hongmeng menghilang. Kekuatan naga ke-9 berkurang 30%. Lalu naga itu menghantam pelindung kekuatan spiritual milik Tan Yun. Kekuatan spiritual yang melindungi tubuh Tan Yun juga hilang. Lalu naga itu tiba-tiba menyusut hingga 50% dan menghantam tubuh Tan Yun. Dengan suara retakan tulang yang sangat jelas, 24 tulang rusuk serta kaki, lengan dan dada Tan Yun terkoyak. Tan Yun kehilangan anggota tubuhnya dan terlihat sangat mengerikan. Pada saat ini, awan gelap yang merupakan kesengsaraan surgawi telah menghilang. Kera iblis memancarkan aura periode pertumbuhan tingkat kelima. Kera iblis melesat mencari Tan Yun sambil memegang pagoda suci. Sebelum Tan Yun melewati kesengsaraan surgawi, kera iblis telah menerobos dari periode awal tingkat kelima menjadi periode pertumbuhan tingkat kelima. Kera iblis melihat proses Tan Yun saat menghadapi kesengsaraan surgawi dari kejauhan. Agar tidak mengganggu Tan Yun, dia hanya terdiam di tempat. Kera iblis melepaskan kesadaran binatangnya. Kera iblis menemukan Tan Yun yang tertimpa bebatuan. Kera iblis berkata, "Tuan, aku akan menyelamatkanmu, tunggu aku." Kera iblis dengan cemas menggali bebatuan di mana Tan Yun terkubur. Ketika kera iblis melihat Tan Yun yang tampak mengerikan, dia langsung menangis. Tan Yun membuka matanya dan menatap kera iblis. Lalu dia berkata dengan pelan, "Aku baik-baik saja. Kamu carilah cincin Qiang Kun milikku, lalu masukkan aku ke dalam pagoda suci." Kera iblis buru-buru mencari cincin Qiang Kun. Setelah menemukan cincin Qiang Kun, dia meletakkan Tan Yun di dalam pagoda suci lantai kedua. Saat Tan Yun memasuki pagoda lantai kedua, formasi di dalam pagoda aktif dengan sendirinya. Aura spiritual langit dan bumi langsung masuk ke dalam tubuh Tan Yun. Setelah itu, kera iblis menutup gerbang pagoda. Tan Yun berbaring telentang. Anggota tubuhnya yang hilang tiba-tiba tumbuh kembali. Hanya butuh waktu 5 hari. Anggota tubuh dan tulang rusuk yang hilang telah pulih kembali. 2 hari kemudian, Tan Yun masih terbaring dan mengambil cincin Qiang Kun yang sudah ditemukan oleh kera iblis. Kemudian, cincin Qiang Kun menyala dan jubah berwarna ungu terbang keluar. Setelah Tan Yun mengenakan jubah ungu, Tan Yun duduk bersila dan berkata, "Sekarang aku telah dipromosikan ke alam jiwa suci tingkat pertama. Sekarang saatnya memadatkan darah atau garis keturunan Hongmeng pertama." Tan Yun menekan kegembiraannya dan memasuki meditasi. Dalam sekejap, 50 helai cairan dewa Hongmeng mengalir di dalam jantung Tan Yun.
50 helai cairan Dewa Hongmeng dengan cepat bergabung dan menyusut, lalu berangsur-angsur berubah menjadi darah. Setelah 3 napas, darah itu berbentuk seperti naga. Aura dewa yang kuat melonjak keluar dari darah itu. Darah itu merupakan darah atau garis keturunan Hongmeng pertama yang dipadatkan oleh Tan Yun. Di masa depan, semua darah yang dihasilkan oleh jantung Tan Yun akan selalu mengandung aura dewa. Tan Yun berkata, penggabungan garis keturunan Hongmeng. Dalam benak Tan Yun, darah berbentuk naga langsung bersatu dengan jantung Tan Yun. Kemudian, darah itu keluar dari jantung dan mengalir ke seluruh tubuh Tan Yun untuk menggantikan darah biasa milik Tan Yun. Saat ini, darah di tubuh Tan Yun adalah salah satu darah terkuat di alam semesta, yaitu darah Hongmeng. Selanjutnya, darah Hongmeng mulai meresap ke tulang-tulang Tan Yun. 3 tahun kemudian di dalam pagoda suci, ketika darah Hongmeng sudah mengalir ke seluruh bagian tubuh, Tan Yun merasakan kekuatan yang sangat kuat di dalam tubuhnya. Tan Yun berkata, garis keturunan Hongmeng aktifkan. Jubah Tan Yun hancur berkeping-keping. Tubuhnya tiba-tiba melonjak setinggi 10 kaki. Tan Yun merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, sekarang tubuh tirani Hongmeng mencapai tahap awal tingkat kelima. Ditambah dengan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng dan formasi pedang Dewa Hongmeng, aku yang berada di alam jiwa suci tingkat pertama bisa menghabisi orang di alam jiwa suci tingkat ke-6. Oke guys, akhirnya Tan Yun menerobos ke alam jiwa suci tingkat pertama. Tapi dia udah sekuat orang di alam jiwa suci tingkat ke-6. Berarti seorang tetua gerbang suci bisa Tan Yun kalahkan. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang ya, sungguh membagongkan. Terima kasih.